Shalilailahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrari fid dharin amin ya rabbal alamin. Idza arada ayyudhira fadlahu, pasal 125 nggih. Idza arada ayyudhira fadlahu 'alaika khalaqa wa nasaba ilaika. Apabila Allah hendak memperlihatkan karunia-Nya kepadamu, Dia akan mencipta amal, beliau akan dadekno utawa menjadikan kalian itu bisa ngelakoni ibadah lalu menisbatkannya padamu. Jika Allah ingin menganugerahimu karunia-Nya, Allah akan menciptakan amal pada dirimu lalu menisbatkannya kepadamu. Dia akan menyatakan kepadamu melalui malaikatnya bahwa kau adalah orang yang taat, bertakwa, gigih, dan gemar beramal. Dengan cara lain, Allah akan menisbatkan amal itu kepadamu melalui lisan para hambanya. Seperti perkataan orang-orang kepadamu, kau adalah orang yang taat, bertakwa, dan rajin beribadah. Jika seorang hamba menyaksikan karunia yang amat agung ini dan merasa malu kepada Tuhannya, ia tidak akan menisbatkan sifat-sifat terpuji atau amal-amal baik kepada dirinya karena ia tidak memiliki kelayaan sama sekali untuk itu. Adapun sifat-sifat tercela dan amal yang buruk, menurut etika, sepatutnya ia nisbatkan kepada diri sendiri. Ia harus mengakui bahwa itu akibat kedzaliman dan kebodohannya. Sahal bin Abdullah berkata, jika seseorang hamba melakukan kebaikan, lalu ia berkata, Tuhanku, dengan karuniamu aku beramal, engkau yang membantuku dan memudahkannya. Berarti ia telah bersyukur kepada Allah atas karunia itu. Lalu Allah pun akan menjawabnya, hambaku, melainkan kau sendiri yang taat dan kaulah yang mendekatiku. Namun jika seorang hamba hanya memandang dirinya sendiri, lalu bergumam, aku yang beramal, aku yang taat, dan aku yang mendekat, maka Allah akan berpaling darinya. Ia akan berkata kepadanya, hambaku, akulah yang membimbingmu, aku pula yang membantumu, dan aku yang memudahkan jalanmu. Sekiranya hamba melakukan keburukan, lalu berkata, Tuhanku, engkau yang menakdirkannya, engkau yang menetapkannya, dan engkau pula yang memutuskannya, maka Tuhan akan murka kepadanya. Ia akan berkata kepada hamba itu, justru kau yang telah berbuat buruk, kau bodoh dan kau durhaka. Sekiranya hamba itu berkata, Tuhanku, aku telah berlaku zalim, bodoh dan buruk, Tuhan pun akan mendatanginya dan berkata, hambaku, akulah yang memutuskannya, aku yang menetapkannya, dan kau pun telah kuampuni, aku memaafkan dan kututupi aibmu. Nanti hikmah yang 125 niki nggih, intine napa sombong ataupun rumangsa hari ini. Jadi tidak layak seorang hamba ataupun kita itu tidak layak duwe sifat sombong, duwe sifat rumangsa bahwa nggih ibadah ataupun amaliyah ataupun amal baik perbuatan baik itu ya mergo awake dhewe. Jadi intine bahwa awake dhewe lek dikersakno Gusti Allah dadi kawulane utawa diakoni dadi kawulane iku mestine ya diarahno nang kebagusan. Mestine diarahno nang keapian. Ya dilalah mbok sak petang-petenge niku ketemu dalan, ketemu kanca, ketemu solusi yang baik, tidak solusi yang petang bahasane ngono. Lek duwe rumangsa. Qauluhu la nihayata lima dammika in arja'a laka ilaika wala tafrughu madaihuka in adhara wujudahu 'alaika. Tiada terhingga keburukanmu jika Allah membiarkanmu. Sebaliknya,
tiada pernah berakhir kebaikanmu jika dia memperlihatkan kemurahannya atas dirimu. Jadi karena niku wau bahwa sing ngrekso utawa sing ngekek ijazah utawa lek bahasa rukun iman ini kan kodok kodar gitu. Jadi sing nekdir rapi, sing nekdir elek awake dhewe ini kan mung Gusti Allah. Tugas awake dhewe iki mek sadar, mek nglakoni utawa apa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun nika bahwa lek awake dhewe yakin awake dhewe sadar sebagai hamba, sadar sebagai makhluk kowe kudune ngakoni kholiki, yo nyembah nang kholiki, yo nglakoni semua hal yang telah diperintahkan oleh Sang Khalik. Nah, akhirnya lanjut niki, keburukanmu tidak akan pernah berakhir jika Allah membiarkanmu sendiri. Karena nafsumu selalu terdorong untuk melakukan keburukan. Jika Allah membiarkanmu dan tidak mengaturmu dalam mengontrol hawa nafsu, niscaya nafsu akan menguasai dan mengendalikanmu. Ia akan menjerumuskanmu ke jurang keburukan, sehingga tak satu pun amal dan ahwalmu yang baik. Itulah tanda-tanda jika terusir dan dijauhkan dari rahmat Allah. Jika Allah menampakkan wujudnya kepadamu, misalnya dengan memberimu pertolongan dan perlindungannya dalam mengendalikan hawa nafsumu sehingga tidak menguasaimu, maka tak terhitung pujian orang kepadamu. Dengan begitu, amal dan ahwalmu akan menjadi baik dan indah. Kebaikanmu pun tidak akan pernah habis. Itulah tanda bahwa Allah telah memilihmu. Ketahuilah, tak ada jalan selamat dari hawa nafsu dan gejolaknya, kecuali dengan bergantung dan berlindung kepada Allah. Ingat, karena hakikatnya kita ini kan onone awake dhewe niki wis dadi wong Islam, ya gelem iman, ya gelem nglakoni ibadah. Itu kan napa bahasane karunia atau bahasane kemurahane, rukhsah, kemurahane Gusti Allah kanggone awake dhewe. Termasuk ini, jika kita tidak senden tenan nang Gusti Allah, kita tidak bakal karena sifat dasar manusia ini kan ini punya nafsu. Bahkan dalam Quran niku napa wonten harut marut malaikat sing kepingin dadi menungso. Ya, akhirnya kita tetap terjumus, tetap gak kuat dadi menungso. Karena memang dinas bahwa manusia ataupun makhluk manusia ini adalah sebagus-bagusnya makhluk, sebagus-bagusnya ciptaan Gusti Allah. Tapi nggih ketika benar-benar iso, benar-benar sadar, benar-benar di posisinya, di misi Allah dadekno manungsa kan ini ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa Allah menjadikan manusia di bumi itu adalah khalifah ataupun wakil. Itu nggih kak syukur makhluk utawa kak syukur manungsa. Makane ana sing terjerumus, ana sing selamat, ana sing dadi wali, ana sing macam-macam. Itu nggih karena memang dipesten ambek Gusti Allah. Gini lek awake dhewe gak dilindungi Gusti Allah kan ngoten. Sampeyan seneng kepada orang ataupun sampean mengidolakan seseorang itu kan ya mergo gak ro eleke, ditutupi aib ambek Gusti Allah. Jika sampean dituduhi eleke utawa ngerti eleke kan ya gak sida kagum, gak sida mengidolakan seseorang itu. Bahasane ngoten. Qaluhu kun bi awsafi rububiyyatihi muta'alliqan wa bi awsafihi ubudiyatika wa bi awsafi ubudiyatika mutahaqqiqan. Bersandarlah kepada sifat-sifat rububiyah Allah dan wujudkanlah sifat-sifat ubudiyahmu. Bersandarlah selalu kepada sifat-sifat rububiyahnya dan jangan berusaha mewujudkan sifat-sifat itu pada dirimu, karena seorang hamba tak mampu melakukannya. Ia hanya bergantung pada sifat-sifat Tuhannya. Maka dari itu wujudkanlah pada dirimu sifat-sifat ubudiyahmu kepadanya.
Bersandar kepada sifat-sifat rububiyah bermakna memandang atau memperhatikan maslahat sifat-sifat itu. Namun demikian tidak layak bagimu untuk bersifat dengan salah satunya. Mewujudkan sifat-sifat ubudiyah bermakna melihat dan memperhatikan sifat-sifat itu atau mengamati pembentukannya untuk dirinya. Sifat inilah yang harus dimiliki seorang hamba dengan sempurna, bukan sifat-sifat rububiyah Allah. Sifat rububiyah yang didapat seorang hamba yang ada pada dirinya tak lain hanyalah pinjaman Allah padanya, bukan miliknya pribadi. Jika seorang hamba mendapati sifat kaya dan mampu, mulia dan kuat pada dirinya, tak lain itu hanyalah milik Allah. Ia harus melihat bahwa sifat-sifat asli yang dimilikinya adalah kebalikan dari semua sifat Allah, yaitu miskin, lemah, hina, dan tak berdaya. Kemudian Allah menyokongnya dengan sifat-sifatnya sehingga ia menjadi kaya, mampu, tahu, mulia, dan kuat karena Allah. Ibnu Athaillah mendukung hikmah ini dengan hikmah berikut. Mana'aka antad da'ya ma laysa laka mimma lil makhluqin. Afa yubihu laka antad da'ya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Allah melarangmu mengakui hak orang lain yang bukan milikmu. Lalu mungkinkah Allah membolehkanmu mengakui memiliki sifat Allah, padahal Dia Tuhan pemelihara alam semesta? Allah mengharamkanmu untuk mengaku-ngaku sesuatu yang bukan milikmu. Misalnya, mengaku-ngaku kepemilikan harta yang diberikannya kepada makhluknya yang lain. Tindakan ini disebut Allah sebagai udwan atau tindakan melampaui batas dan kedoliman. Jika tindakan ini dilarangnya, apakah Dia membolehkanmu mengaku-ngaku sifat-sifat yang dimilikinya? Apabila tindakan mengaku-ngaku hak milik orang lain saja diharamkan, tentu saja tindakan mengaku-ngaku sifat Allah lebih dilarang lagi. Tindakan ini merupakan udwan dan kedoliman yang lebih besar dan lebih berat. Jika kau mengaku kaya, berkuasa, terhormat, kuat, dan alim, sebagaimana yang terjadi pada sebagian orang, itu termasuk maksiat dan dosa besar. Bahkan menurut pandangan orang yang arif, itu merupakan tindakan menyekutukan Tuhan dan kekejian yang paling keji. Hal itu dikarenakan di dalam hati hamba ada sekutu Allah. Jadi Allah ono padanane, yaitu dirinya yang mengaku sifat-sifat rububiyah Allah, baik dengan keyakinan maupun dengan ucapan. Itu sama dengan tindakan menandingi Allah dan sombong di hadapannya. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, kesombongan adalah sorbanku dan kebesaran adalah sarungku. Siapa yang menandingiku dalam salah satu sifat itu, maka aku akan menjerumuskannya ke dalam neraka. Makna menandingi di sini ialah mengaku-ngaku dengan ungkapan dan keyakinan. Ini hasil atau kesimpulannya bahwa murni niatan kita ataupun ubudiyah kita itu muta'alliqon itu, bahwa bersandar saja tenggone Gusti Allah. Perkara awake dhewe dikai kuat, dikai sehat itu kan sik dikai kesempatan. Nyatanya ketika kita sakit niku lho, wis gak kuat apa-apa. Dan gak butuh apa-apa. Butuh sehat. Tapi ketika sehat itu kan kita kepingin tah karepe kan wakeh. Padahal ketika sakit itu wis gak kelar apa. Sebaliknya tadi, ketika kaya, ketika macam-macam lah. Kok duwe rumangsa, kok duwe keyakinan, atau bahkan sampai diucapkan bahwa iki gaweku, iki hasilku, iki macam-macamku lah. Ini salah besar. Ataupun arif menggunakan
tiang-tiang arifin, tiang-tiang tasawuf itu dikatakan musyrik, itu dikatakan apa? Murtad. Monggo Islam Taufik murtad. Karena gini wow bahwa sombong sing oleh gumeden iku mung Gusti Allah. Pun saking mriki riyen wonten sing kirang belas. Terus contoh ya contoh sing kita utawa manusia paham atau bendino diwaca bahwa Gusti Allah itu duwe sifat Rahman karo Rahim gitu. Duwe sifat welas asih, duwe sifat kasih sayang. Kan itu kita juga dituntut untuk bersifat welas asih juga sesama makhluk atau ke makhluk yang lain. Tapi kan ojo ngaku duwe sifat Rahman Rahim. Bahwa Gusti Allah itu ngitan Asmaul Husna itu kan lengkap 99 itu. Yang di prakteknya sebetulnya kita disuruh seperti itu. Tapi gak oleh ngakoni. Nah, tujuh apa? Yang ditekankan utawa yang dikongkon awake dhewe akhirnya niku mewujudkan sifat-sifat ubudiyah. Bermakna melihat dan memperhatikan sifat-sifat itu atau mengamati pembentukannya untuk dirinya sendiri. Jadi kan oh Gusti Allah iki Rahman Rahim nang aku ya apa? Wah, nyatane aku ya gak napa mangan sing lawuh enak iku ya lawuh tempe ambek tahu ya sik ngrasakno enak. Nah, akhirnya kira-kira mewujudkan atau apa bahasa saiki menginterpretasikan ataupun madakno iso enggak praktek nang sesama makhluk sing koyok Gusti Allah ngekeki nikmat nang awake dhewe. Ini seperti itu. Tapi niku wau yang paling ditekankan ojo ngaku ya menungso iki duwe sifat Rahman Rahim. Pun ngoten Mas Anto nggih. Pintu nih.
Dan sanes kita yang memberikan, tapi Allah yang memasukkan roh. Nggih, bisa seperti itu. Karena kan iku toh lek nyambung ambek awake dhewe dikei nikmat Gusti Allah utawa dikei rezeki lah. Utawa oleh duit lah awakmu kerja. Apa Gusti Allah ngekeki awakmu duit? Utawa gambaran sing penak yo. Dadi ana wong duwe gawe aterat awakmu diteri. Kan ambek sing ngeteri ya matur nuwun. Ambek sing duwe gawe yo matur nuwun. Apa sing ater-ater emang sing duwe berkat iku mang kan dudu. Sing duwe berkat kan sing duwe gawe. Tapi apa ya awake dhewe gak matur suwun nang sing ater-ater kan. Abang-abang lambene ya seperti itu. Bahwa lek bahasa saiki offline matur suwun nang sing ater-ater, online matur suwun nang sing duwe gawe. Kan ngono to. Liwat WA suwun wis diteri. Sama prakteknya ketika kita ke orang lain juga seperti itu. Ya, sing itu tahu sifat rububiyah yang didapat seorang hamba yang ada pada dirinya tak lain hanyalah pinjaman Allah, bukan miliknya pribadi. Jika seorang hamba berarti sifat kaya dan mampu mulia hanyalah milik Allah. Ya harus melihat bahwa sifat asli yang dimilikinya adalah kebalikan dari semuanya. Jadi kan di onone Rahman Rahim itu kan ya untuk diaplikasikan ke orang lain juga. Piye Bin? Yang di Bin? Kan iki ketika ini tuh idza arada ayudhira fadlahu 'alaika kharaqa wa nasafa ilaika. Apabila Allah hendak memperlihatkan karunia-Nya kepadamu, Dia akan menciptakan amal lalu menisbatkannya padamu. Ini berarti kan uang ini dikei atau kita ini sudah diberi keistimewaan oleh Allah. Akhirnya kan terus awake dhewe, terus kita iki kira-kira rumangsane ya apa? Apa wis contoh lah, awake dhewe dadi lurah. Iki iso dadi dhewe. Pertama ya takdir, kedua ya dipilih rakyat. Kan ngono. Akhirnya lurah iki kan rumangsa aku ya iso lurah ya entek akeh dhuwit kan. Wong bayar iku lho lek gak dikrentekno ambek Gusti Allah, kok ya gelem budal wong kan ngono. Kan ibaratnya ngono. Nah, akhirnya lek iku mau lho, iki urusane Gusti Allah. Akhirnya lek rumangsa aku yang beramal, aku yang taat, aku yang mendekat kan. Maka akhirnya kan ya jawabannya Allah ngono. Lho kok awakmu kok rumangsa, awakmu kok kok apa? Sok merasa mampu kan. Padahal dikai kecekluk iku lho wis gak iso ngadeg.
Ono bin. Itu nih. Gampang. Iya. Jadi apapun yang kita menjalankan itu berarti buatan enten kesalahan diri kita yang menjalankan kesalahan atau memang Takdir. kan takdir sampun ningali ini gitu ya harus kita terima gitu Kan nek iki toh halaman 198 toh iku sampean. Kan itu sambungannya kan iku paragraf pertama ambek paragraf keempat. Ya toh, dhuwur ambek isor. Sing kedua ketiga itu kan sing salah. Sing bener kan sing pertama ambek sing keempat itu toh. Kan kalau yang kedua dan ketiga itu kan gambarannya kan ya iku mau ketika apik diakoni dhewe, ketika elek di balekno nang Gusti Allah. Kan ngono. menyalahkan dirinya sendiri. Dan kata-kata takdir saya kayak begini AWTB utang akhirnya apa dengan saya bagian dari kita jalani bagian dari bagian kepada Allah. Loh kan iki toh sing sampean waca yang pertama itu loh. Sahal bin Abdullah berkata, jika seorang hamba melakukan kebaikan, lalu ia berkata, Tuhanku, ya Allah, kan bahasanya ngono toh. Dengan karuniamu aku beramal. Engkau membantuku dan memudahkannya. Kan ngono. Berarti ia telah bersyukur kepada Allah atas karunia itu. Lalu Allah pun menjawab, hambaku, melainkan kau sendiri yang taat dan kaulah yang mendekat. Ambil sing terakhir, lah itu kan ketika melakukan ketaatan, ketika melakukan kebaikan lah bahasanya. Terus sampai sing terakhir ketika maksiat, dikiranya hamba itu berkata, Tuhanku, aku telah berlaku dolim, bodoh dan buruk. Tuhan pun akan mendatanginya dan berkata, hambaku, akulah yang memutuskannya, aku yang menetapkannya, dan kau pun telah kuampuni. Aku maafkan dan kututupi aib.
Akhirnya gambarannya sampean ya apa? Sampean di posisi mana? Ngono. Sampean di posisi mana? Di posisi ketaatan tah di posisi maksiat kan? dan banyak kemaksiatan dan ini kan kemaksiatan ini kan tadi pelanggar. Enggak harus, Oke, harus enggak harus. saya menjalankan suatu pekerjaan, akhirnya mendapat kesalahan, kesalahan dan satu kali itu dikatakan Maksudnya piye? saya melakukan pekerjaan apapun, saya arah maksiat kan, jadi melanggar perintah. Tapi Lo kalau bahas hikam wis kathik melanggar perintah. Sampean gak ibadah kuwi maksiat. maksudnya kan kerjanya terbukti menyadari sebagai makhluk dan memiliki dianjurkan tingkat paragraf yang pertama wau melakukan kebaikan oleh semua Allah yang menjalankan semua Allah yang mengasihi. Nanti pas menjalankan kemaksiatan itu terbukti secara apa itu makhluk ini mawas diri, tahu diri. Oh, Lho ya pokoknya lek ibadah kan yo jelasnya paham to, jelasnya mawas diri to, jelasnya kan yo sadar. Masalahnya gak lapo-lapo kan ngono to. Sing dimasalahno kan iki yo gak sing pertama, yo gak sing terakhir kan ngono. Tapi njaluk diakoni umat Gusti Allah kan ngono. Sing repot. Njaluk mlebu swarga kan ngono, angel. Dadi gak nyang. Kula mbok sampean sepuro mergo gak nyang kan ngono. Monggoku pertanyaane sampean arai krono. Ya sampean paham lah nang aku gak nyang. Sampean bahasane ngono. dan dengan yang terakhir ini, ya jauh berarti kapan apa melakukan suatu Loh, lah iya Mas Bambang. Kan pertama ambek terakhir ataupun sing kedua, ketiga ini loh, ini sama permasalahannya. Iki wong ki wis budal. Mbok iku kok kebudal, mbok iku budal kok nyasar tah keliru dalan kan perkara lain ngono lho. Masalah iki dorong budal wis njaluk teko nggone ngono lho masalahe. Sing sampean takokno kan ngono. dari ukur berangkat ternyata kesalahan itu pakai Ya masuke sing keempat. umpan Ya. Ya walaupun jawabannya Gusti Allah iki mben di akhirat durung mesti di donya saiki durung mesti ngono lho. ya yo Gak iso dijaluk di donya saiki gak iso. No, sama. Iya, Cak Tris. Lanjut, Cak Tris. dari pandangan seorang ahli itu mengakui salah satu sifat Allah itu Musyrik.
lain itu kan Karib. kamu bisa ini otomatis mereka itu kan banyak yang melakukan kemusyrikan ini. Terus ini bagaimana untuk mencari solusinya itu Pak? Orang Arif itu orang Awam. murid. Murid atau awam? Murid kan awam. Ono sing gak awam murid. Dan akhirnya kan gini toh, gambarannya kan gak kabeh wong kuliah itu iso dadi dosen, iso dadi profesor. Ada kalanya dadi guru SMA, dadi guru SD. Oke. Tapi kan enjoy, sadar, nyaman di posisinya. Apa syariat salah? Apa fikih salah? Apa ndonga arep-arep surga salah? Kan ndak. Tapi kan munggu wong arif kok arep-arep surga ya arep-arep sing duwe surga kan bahasane ngono. Tapi apa mengharapkan surga itu salah? Ndak salah. Daripada arep-arep sugih, daripada arep-arep Innova, kan mending arep-arep surga kan. Kan akhirnya ada klasifikasi tadi ya. Makanya sing dhuwure kan jika kau mengaku kaya, berkuasa, terhormat, kuat dan alim itu termasuk maksiat dan dosa. Ya belum musyrik, munggu murid kan ngono to. Tapi munggu wong arif itu sudah pun ya Rit, ya Rit. Pembahasannya balik tuh ini ya. Sadar rai, sadar posisi. Kan dek dhuwur to kun bi ausafi rububiyyatihi muta'alliqan wa bi ausafi ubudiyatika mutahaqqiqan. Bersandarlah selalu kepada sifat-sifat rububiyah Allah, sifat ketuhanan Allah, dan wujudkanlah sifat-sifat ubudiyahmu, sifat-sifat kehambaanmu kan ngono. Lah makna dari mewujudkan sifat-sifat ubudiyah, sifat-sifat kehambaan, yaitu dengan melihat dan memperhatikan sifat-sifat itu atau mengamati pembentukannya untuk dirinya. Jadi mewujudkan ataupun melakukan ngamalno ibadah tumraping kawula niki yo napa?
carane salat iku piye, carane zikir iku piye, carane nyedek nang Gusti Allah iku piye. Kan ngoten. Sifat inilah yang harus dimiliki seorang hamba dengan sempurna, bukan sifat-sifat rububiyah, bukan sifat-sifat ketuhanannya. Sing digawe sandaran, sing digawe patokan, Allah iku ya Rahman, ya Rahim, ya Al-Qahar, Al-Jabbar, ya Maha kereng, ya Maha meksa barang sakjane. Gak mek apian tok, ya elekan barang sakjane Gusti Allah. Tapi kan di situ mencakup semuanya. Mencakup kepada seluruh alam semesta. Lah kudune awake dhewe dadi kawula, dadi hamba, dadi apa? Makhluk itu kan ya ngerti carane ngladeni bahasane. Oh lek jongos iki amrih juragane marem iki piye kan ngono sakjane paham. Dan yo wis ana kabeh carane. Oh carane resik-resik omah iki ya apa? SOP-nya nyepaki banyune juragan iki gulane sak pira. Panganan sing disuguhno modele piye kan paham to, Pak. Atau dimasukno nang kene kan salat, puasa dan lain-lain itu kan ada tuntunannya masing-masing. Akhirnya itulah pembahasan teko mengamati pembentukannya untuk dirinya. Kira-kira ibadahmu wis pas ta durung? Wis sesuai SOP ta durung? Makane sing nika napa? Kun sufiyan ya dadi ya utawa belajar tasawuf cek atimu kaat. Ning yo sinau fikih ben ngerti carane ibadah. Karena lek gak sinau utawa gak ngerti fikih kan yo keliru kabeh ibadah. Jadi kan saling terkait ataupun saling membutuhkan. Monorit. Ya Allah sama gak terima mohon. Awal itu nih. Jat. Jangan dengan dewe jat. Enak ya wane jat. Gak ana wang. Bin tambahan bin. Hadis qudsi ku lho. Kesombongan adalah sorbanku, kebesaran adalah sarungku. Siapa yang menandingiku, maka aku akan menjerumuskannya ke dalam neraka. Makna menandingi adalah ngaku dengan ungkapan dan keyakinan.
Wis contohnya simpel koyo ceritane Nabi Sulaiman kepingin ngingoni makhluk Gusti Allah iku lho. Siapa yang tidak tahu cerita bahwa Nabi Sulaiman itu raja paling kaya toh? Nyatane sik pirang gak sampai setengah dino loh. Terus gak sanggup Nabi Sulaiman ngingoni makhluk Gusti Allah. Apalagi awake dhewe. Gampang iku wis. Aku kok sing nyumbang kan, bahasane kan ngono. Ya Babi. Wis Awin. Sama. saking satu balapan yang terakhir menangkap ini sehingga di sini ialah aku dengan kapan kalian seperti ini. Satu dari mana ini? Jika Allah ingin menganugerahimu karunia, Allah akan menciptakan amal pada dirimu, lalu menisbatkan kepadamu. Dia akan mengatakan kepadamu melalui malaikatnya bahwa kau adalah orang yang taat, bertakwa, suci, dan benar beramal. Dengan cara lain, Allah akan menisbatkan amal itu kepadamu melalui lisan para hambanya. Seperti perkataan orang-orang kepada kau adalah Terus pertanyaannya sampean. orang yang berani dengan sing 128 mau istilahnya mengakui. Jadi kita kamu dan saking kata ini sebagai petua kaitan. Terus kita meyakini bahwa ini apik ya aku dan itu betul anggap dan ini kan banding akan jadi saking tambah dengan bau tambah dengan katuk jadi Menandingi. dan ungkapannya sampai dengan ungkapan Keyakinan. Terus hubungannya ambek 25. Hubungannya ambek 25 apa? dari malek itu bau kan Yo, melewatkan beliau lesan para hambanya
dimaksud ini apa harus dari dalam karunia Allah akan diturunkan ampun kula ngeten nggih. Kula maca tahu nyenaken di sang jenengan sama buat yang orang-orang lain kita kok cocok kan itu terjadi. Terus kak menanggapi iki lek pertanyaan sampean. Karena hubungannya ambek iki ngono pertanyaan sampean. Ini satu negara ini tertulis keterangan ini. Ya iki lek ana wali. Dadi ana wong taat, ana wong wis dadi wali lah. Orang bener bener. Lek ana wong dadi wali kan sing ngeruh wong liya. Kudu awake dhewe. Makanya iku kok malaikat atau perkataan hamba-hambanya. Ngono sih. Kan wali ini dhewe kan gak rumangsa utawa gak ero. Kalimat ini perjalanan pribadinya. Saking 28 sing dimaksud iku. Ya kan sombong iku to, ana hadis qudsi iku lho, sombong itu intine sing oleh sombong ambek pede kan Gusti Allah to. Makhluk kan ya gak oleh sombong ambek pede. Masing hal itu menduakan itu lah. Istilahnya yang rame kaitan-kaitan di dunia itu loh. Ya karena hubungane iku Mas. Lah iku ya monggo-monggo saja. Kalau kata-kata ta sing sampean takokno memang berarti kan apa iku arahnya nang hidayah utawa petunjuk. Kadang-kadang kata-katanya sama tapi sing ngomong arek cilik ambek wong tuwek kan tetep beda. Iya kan? Jadi sampean takokno ya ngomong saja ndak apa-apa. Iku kan bahasa hidayah utawa futuh utawa isyarah utawa iku mau lho. Bukan. Engko lintu nih. Kano tak terusno didik. Ya napa? Heeh. Heeh.
Karena nyata, ketika seseorang itu menganggap mengetahui sesuatu hukum, sehingga pun jadi satu contoh. Ketika seseorang itu mengetahui tentang hukum, pasti mempunyai dasar bahwa dasarku ya kan menjauh bahasa ngaji, guru ngaji seperti ini akhirnya hukum itu. Dan itu kan berarti hukum urusan makhluk mongso kaget kanker nau kan bahasa yang ada Ya. kan dengan nanti tahu itu orang itu apa harus itu hubungannya beri Hubungannya tafakaru kalian paling ngerosok bahwa tiap hadir oleh ikhtiar Allah kan datang sing penting kan seperti itu urusan makhluk mana apa harus makhluk kali ini berhubungan dengan takdir Hubungan dengan pasal 128 apa? karena begitu hubungan dan kan mengaku-ngaku dengan ucapan itu menandingi takdir pengiran kita tapi makhluk ini pun gak ada orang bahwa ada yang berpengaji ya ada seperti itu jadi itu berikutnya contohnya kan berarti sudah menandingi takdir yang pengiran tapi makhluk ini merasa bahwa itu berpengajianku ngaji dan menanggapi itu berikut dorong connect nang pertanyaannya. yang akhirnya paham apa mungkin pemahaman dulu pakar itu Kalau mengaku kuasa dan alim intinya ada pengakuan pinter gitu. Itu kan berarti dosa besar, maksiat atau dosa besar kan karena kan mengakui bahwa aku pinter di takdir pengiran paham iya. tapi kan wonten lama ikhtiar kali baca ngaji sedangkan tahu bahwa dari urusan pengiran itu urusan pengiran kita sebagai makhluk kan bukan sakit melebet ranah takdir pengiran mungkin pemahaman dulu seperti memaknai dengan ikhtiar mau kan hubungannya katanya takdir pengiran tapi aku belum mau tahu intinya mengakui kepintarannya itu hasil ikhtiar oleh ngaji gitu. Kan pertanyaannya apa nih? Kesimpulan pertanyaan maksudnya mengakui kepintaran, si pinteran oleh ngaji gitu. Oleh ikhtiar, oleh usaha suka ngaji. Merasa wis ikhtiar, merasa wis Usaha. ngaji. Gak batek ngakoni bahwa pinter emang mergo pangeran ngoten. Akan-akan ngoten Mas. hubungannya kan ada sebenarnya kan asal berpikir tentang kecil tadi gitu guys maksudnya awal dari jauh apa kalau makhluk apa kalau berpolik apa nih kumpulan salah mengajarkan Kalau jangan kait-kaitkan dengan tafakkur fil khalqi wala tafakkur fil khaliq, fil khalqi wala tafakkur fil khaliq itu enggak masuk. Gak nyambung. Hanya
nyambung gitu. Karena arahnya di sana gini kok membahas kepengeranan itu gak oleh mikirna kepengeran itu ora oleh Mas. Mikirna zatnya, mikirna penggaweane kok pangeran iki gawe wong iki ana sing elek, ana sing ganteng. Ngono-ngono ku kadoan tenan, mikir ngono ku kadoan gak oleh. Oleh wis mikir tentang makhluk yang mulek tentang makhluk. Termasuk memikirkan tentang hukum-hukum dunia, halal haram lah, macam-macam gitu, duniawi lah. Makhluk itu kan berarti dunia. Itu boleh. Mau sampai mumet sampai cepat bagai awalnya pokoknya mikir urusan dunia mulai urusan dunia oleh kak ngait-ngait bahwa Pak Isus sih penyaran ini Pak Isus Gusti Allah ini lah itu yang oleh. Tapi ketika penciptaan tadi dipikirkan kok iso penyaran ini apa hikmah tuntutannya nopo lah ini oleh sampai gundunan panas oleh aja. Maknanya takdir itu diperbolehkan. Sedangkan takdir itu kan penggalan ya mengakukan penggalan itu merah. Maksudnya memikirkan takdir Bahasa katakanlah wah pengeran wahnya bahasa kan seperti itu lah. Jadi bertolak belakang kali malu bertolak belakang kali orang ini umumnya kan seperti itu. iya. Nah, memaknai takdir itu berapa nanti? Menangkal memaknai pegawaian di pengeran. Lo kan mikir jero, maksudnya mikir jero itu gini bapak tafakar bahasanya tafakar itu kan ngoten lah arahnya tafakar itu kan Berpikir kritis. berpikir kritis lah arahnya ngoten lah tafakar itu makna tafakar itu ngoten mengkritisi lah. Nah maksudnya tafakar arti yang tafakar itu ngoten syukur mikir itu ngoten tapi arahnya berpikir kritis. Artinya jenengan mengkritisi takdir di bawah sih gak oleh. Aku kok berarti kita takdirku ya Allah aku didadekno lanang kan. Tapi jenengan mikir lho, opo aku didadekno lanang iki lho sing gak oleh. Lek jenengan berpikir bahwa lanang jenengan didadekno lanang iki takdir ya Allah ya oleh. Tapi ketika jenengan jerokno lah opo aku didadekno lanang lah iki perkara. Jadi pertanyaan pertama nggih. Oleh ngaku pinter. Sing gak oleh sombong, Pak. Atau bahkan Gus Pak iku lho. Bahkan kudu diproklamirkan lho. Wong dokter spesialis wani masang plakat. Saking kita aja yang nggak pede loh. Ahli tasawuf, ahli hikam kan ngono loh. Yang nggak bolehnya kan sombongnya. Kan ranah tolabul ilmi ataupun ranah apalagi majelis ilmu. Kan ya kudu ono Pak, kudu ono muride, kudu ono gurune. Dan kudu ono bahane kan ngono. Dan kalau sampean ataupun sampean kabeh lah opo tumon mulai awal kita membahas hikam ini kita merasa benar-benar bisa kan ngono. Kan intinya iki nasihat, ini jalan, ini petunjuk kan ngono. Bukan kita akhirnya aku golongan wong arif kan. Aku golongan wong awam kan enggak seperti itu toh. Kan ini hanya indikator saja, ini hanya teori. Nah, akhirnya pembahas atau sambungannya ambil tafakkaru fil khalqi untuk makhluk, tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq. Untuk khaliq makhluk Kak, khalqi. Jadi lebih
malah lebih umum. Lek makhluk itu hanya apa? Hanya hasil. Tapi kalau kholqi ku yo prosesnya yo hasilnya. Luwih umum mana ya, Pak? Lek makhluk itu hasilnya. Tapi lek kholqi itu mulai proses sampai hasilnya. Itu oleh. Malah dikon mikir. Makanya saya kira tes DNA barang itu kan hasilnya itu kok tafakar. Kemudian masuk ono tes DNA. Iya Mas Ari. Tak apa-apa. Kan ya apalagi majelis ilmu yang kita sepakat bahwa ya ini kategori zikir. Sampeyan kok betah kon wiritan rong jam. Ambek ngopi ambek rokokan lah ya betah. Enggak lintu nih. Karena tak tambahin titik. Qalhu kaifa tahruku lakal al-awaid wa anta lam tukhrij min nafsika al-awaid. Bagaimana mungkin kau mendapat hal luar biasa sedangkan kebiasaanmu belum luar biasa. Asik. Bagaimana kau begitu antusias mendapatkan sesuatu yang luar biasa? Misalnya karomah dan kemampuan mempersingkat jarak bumi. Sedangkan kau terbiasa melakukan kesombongan dan keangkuhan serta sifat buruk lain. Hal-hal luar biasa terjadi dengan kuasa Allah. Dan itu tidak akan diberi Allah kecuali kepada orang yang membuat kebiasaannya menjadi luar biasa. Memusnahkan keinginan dan maslahat pribadi. Barang siapa yang belum mencapai makom ini, maka ia tidak boleh berhasrat mendapatkannya. Jika terlihat padanya sebentuk karomah, ia harus takut tertipu dan hendaknya ia tidak mengharapkan dan mencarinya. Jika ia masih mengharapkan atau mencarinya, itu menjadi bukti bahwa ia tetap terkungkung dalam keinginan, maslahat, dan kebiasaan. Bagaimana bisa hal-hal yang luar biasa didapat oleh orang-orang yang sifatnya selalu ingin mendapatkan karomah? Ilahuna wa ta'ala bisawab. Luar biasa. Enak. Istilahnya biasa di luar. Gak luar biasa. Oke, kan awake dhewe iki mek bandingno kan sing penak-penak. Wis banyak hal lah. Delok wong sugih kok. Karena yo awake gak delok penggaweane ngono lho. Dan delok penggaweane yo wegah. Numpak Alphard. Didelokno pajeke ya wegah ngono lho. Kan ngono. Lah padahal iku lomba saja loh ketika minimal juara harapan itu sih rodok soro wong. Mana sing juara?
Monggo pertanyaan santai gitu. Bebas. Bisa terus, channelnya terus.